Ini bagian dari romantisme spiritual yang luar biasa, dan rahimallah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Pintu rahmat akan terbuka. Makanya kalau ada suami istri yang gegeran, berselisih begitu ya, terjadi cekcok begitu. Kalau mengamalkan ini, insya Allah dalam waktu singkat mereka berdua akan kembali harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus dan senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang terus dan senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita. Syekh As-Sa'rawi mengatakan terkait dengan nikmat, terkait dengan rezeki, yang pertama beliau katakan al-malu huwa adna darajatur rizq. Yang pertama adalah harta, dan dia adalah rezeki yang paling rendah. Harta yang mungkin selama ini kita kejar, yang setiap hari kita buru, ternyata menurut beliau adalah nikmat yang paling rendah, rezeki yang paling rendah. Yang kedua, kata beliau, al-afiyah hiya a'la darajatur rizq. Kesehatan, dia adalah nikmat yang paling tinggi. Dibandingkan dengan harta, derajat rezeki al-afiyah atau kesehatan itu jauh lebih tinggi. Apalagi di masa-masa sekarang ya, ketika kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan, yang dulu kita memperkirakan mungkin awal 2021 pandemi ini sudah berakhir, ternyata kata para dokter awal 2021 ini baru merupakan permulaan. Ketika Kamis kemarin misalnya angka positif yang baru mencapai lebih dari 10.000 kasus. Sangat terasa bagaimana al-afiyah, nikmat kesehatan itu menjadi a'la darajatur rizq. Rezeki yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan harta. Tetapi kadang-kadang kita tidak begitu mensyukurinya. Kadang-kadang kita lalai. Kita bersyukurnya ketika mendapatkan harta, ketika mendapatkan materi yang itu menurut kita nilainya besar. Padahal kesehatan itu jauh lebih besar, rezeki yang lebih tinggi. Saat seseorang punya harta banyak, punya kekayaan berlimpah, tapi kalau kesehatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu seakan-akan tidak bisa dinikmati. Demikian pula ketika seseorang kemudian dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian mengejar kesembuhan, dia mengejar kesehatan. Untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan kadang-kadang bisa menghabiskan seluruh harta yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Karenanya Syekh As-Sa'rawi mengatakan al-afiyah hiya a'la darajatur rizq. Yang ketiga kata beliau, solehul abna, anak-anak yang soleh. Kata beliau, huwa afdalur rizq. Dia adalah rezeki yang paling utama. Betapa tidak ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kepada kita anak-anak yang soleh, dia bukan hanya qurrata a'yun di dunia ini, tetapi juga nanti di akhirat menjadi pahala jariah mulai alam barzah saat kita sendirian. Tidak akan terputus doa-doanya, apalagi dari generasi ke generasi terus. Anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh, keturunan yang soleh, dari generasi ke generasi mendoakan kita saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat kita tidak bisa beramal lagi, pahala dari mereka akan terus mengalir kepada kita. Dan yang keempat, kata Syekh As-Sa'rawi, mengatakan beliau,
ridha Rabbul Alamin. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Huwa tamamu rizq. Dia adalah rezeki yang paling sempurna. Dan ini yang kadang-kadang luput dari kesyukuran kita. Kita bersyukur ketika mendapatkan materi, tetapi kita tidak bersyukur atau jarang bersyukur saat kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya waktu luang, punya anak-anak yang soleh, bahkan kemudian kita dimudahkan untuk menempuh jalan-jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada malam hari ini, semoga kajian Ahad Malam IKADI yang kita hadiri bersama-sama meskipun secara virtual menjadi salah satu nikmat yang sempurna, rezeki yang sempurna, tamamur rizq, dengan hadirnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Riyadul Jannah, taman-taman surga yang kita hadiri meskipun secara virtual ini, semoga menjadi pengundang datangnya ridha Rabbul Alamin, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga kemudian mendatangkan rahmatnya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, membuka pintu rahmat. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Malam IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah yang sering kita minta, kita doakan untuk siapapun kaum muslimin, untuk siapapun saudara-saudara yang bertemu dengan kita. Termasuk saat memulai acara seperti tadi, kita mengawalinya dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan agar semua saudara-saudara kita kaum muslimin mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan. Karena memang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang kita harapkan, yang bisa kita andalkan. Bagaimana kita kemudian nanti membuka pintu rahmat Allah? Nah, insya Allah kita akan bahas bersama, kita akan diskusikan bersama. Kita mulai dari yang pertama adalah, rahmah itu apa, begitu ya. Di dalam Maqayisul Lughah yang disusun oleh Ibnu Faris disebutkan bahwa rahmah yang terdiri dari 3 huruf ra, ha, dan mim itu artinya adalah kelembutan, kasih sayang, begitu. Sehingga ketika kita bicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu saja semuanya itu kita harapkan, semuanya kita inginkan, semuanya kita cita-citakan. Dalam Mufradat Al-Fadhul Quran yang disusun oleh Al-Asfihani, beliau menjelaskan definisi rahmah itu adalah kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Makanya ada rahmah kasih sayangnya orang tua kepada anak, rahmahnya suami kepada istri, rahmahnya istri kepada suami, rahmahnya ibu kepada anak-anak. Tentu yang kemudian paling besar adalah rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya, terutama kepada hamba-hambanya yang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang rahmah, beliau mengatakan rahmatuh ismun jami'un likulli khair. Rahmat itu adalah nama untuk seluruh kebaikan. Maka semua kebaikan, kalau kita bicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti kita harapkan, yang pasti kita inginkan, yang pasti ingin kita raih, itu semua adalah rahmat. Sementara kebalikannya adalah azab. Azabuhu ismun jami'un likulli syar. Nah, azab itu adalah nama untuk segala keburukan, segala jenis keburukan. Sehingga kemudian beliau menambahkan darur rahmah,
negeri rahmat itu yang paling sempurna adalah surga. Negeri azab yang paling sempurna adalah neraka. Sementara dunia ini campuran. Ada kalanya rahmat, ada kalanya azab. Tergantung masing-masing orang bagaimana kondisinya, bagaimana dia merasakan, bagaimana kemudian sikapnya mendatangkan dan mengundang, apakah mengundang rahmat atau mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ada yang sifatnya amah, ada yang sifatnya khosoh. Begitu. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diartikan sebagai nikmat, kebaikan yang Allah berikan kepada semua hambanya, semua makhluknya, semua manusia tanpa memandang dia itu beriman atau kafir, dia itu taat atau bermaksiat, dia itu patuh atau durhaka, itu adalah rahmat secara ammah. Dan dalam Asmaul Husna itu adalah perwujudan dari Ar-Rahman. Ketika kita membaca setiap surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah, setiap surat Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua asma Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah wujud dari rahmah secara ammah, secara umum. Semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya. Makanya kita lihat orang yang berdosa tidak kemudian tiba-tiba dimatikan oleh Allah. Orang yang berdosa tidak kemudian tiba-tiba diberikan hukuman atau azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat tidak kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kehidupan, diberikan rezeki. Ini adalah kemurahan rahmat Allah, sifat rahmannya. Karenanya kemudian tidak boleh ada seorang manusia pun yang boleh dinamakan dengan Ar-Rahman. Karena tidak akan sanggup melakukan sifat ini. Ar-Rahman. Pemurah kepada semua orang. Pemurah kepada semua makhluk. Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara rahmat secara khusus itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Inilah sifat Ar-Rahim. Yang kalau Ar-Rahman itu diberikan di dunia, satu bagian untuk seluruh makhluk mulai dari awal penciptaan sampai dengan hari kiamat, Ar-Rahim itu nanti dikhususkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman khususnya di akhirat. Yang tentu saja bisa kita bayangkan kalau satu bagian saja di dunia ini sudah mencukupi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi rahmatnya Allah di akhirat 99 bagian hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan semoga kita semua Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad malam IKD ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat yang secara khusus seperti ini. Kita kemudian akan melihat bagaimana rahmat di dalam Al-Quran, di dalam hadis digunakan istilah ini dan bagaimana bentuknya, gitu ya. Yang pertama, ada kalanya dan seringkali rahmat itu berbentuk nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walain azaknal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur." Dan jika kami rasakan kepada manusia satu rahmat, yakni nikmat di dunia ini dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Ini karakter manusia secara umum. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rabbi akraman, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Tapi ketika nikmat-nikmat itu dicabut, yang semula dia itu ketika mendapatkan banyak kekayaan, banyak penghasilan, usahanya maju besar, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tapi ketika kemudian datang pandemi corona, dia mendapatkan ujian. Yang tadinya dia punya usaha, omsetnya luar biasa, kemudian omsetnya turun. Yang tadinya dia punya banyak kekayaan dari penghasilan, gaji, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian ada pandemi corona, lalu banyak potongan, bahkan kena PHK. Seringkali manusia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Padahal sejatinya tidak diukur semata-mata dengan nikmat itu. Tetapi memang seringkali rahmat ini berbentuk dengan nikmat. Termasuk juga kembalinya nikmat itu juga bagian dari rahmat. Bisa berbentuk seperti itu rahmat. Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub itu adalah orang yang kaya raya dengan peternakannya. Punya properti banyak. Punya hewan ternak yang sangat banyak jumlahnya. Memenuhi lembah-lembah. Kesehatannya prima. Anaknya banyak, tetapi kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan, bahkan dibandingkan dengan corona pun corona lebih ringan daripada sakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Tetapi beliau bersabar. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat demikian luar biasa kesabarannya Nabi Ayub, dan Nabi Ayub lulus dari ujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kesehatan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kekayaan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan buah hati dalam bentuk lahirnya anak-anak berikutnya yang jumlahnya bahkan lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak sebelumnya. Ini juga disebut sebagai rahmah di dalam surat Al-Anbiya ayat 84. Karenanya ketika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin saat ini di masa pandemi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lulus dalam ujian ini dengan penuh kesabaran, nanti setelah pandemi ini berakhir dan kita yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasti sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, nanti kalau sudah lulus, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan yang punya usaha, omsetnya kembali naik, meningkat, bahkan meroket. Yang tadinya mungkin kesehatannya terganggu, kemudian menjadi kesehatannya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih prima. Ketika seseorang itu dalam kondisi beriman dan sabar, kembalinya nikmat-nikmat itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat itu juga bisa berbentuk anak, begitu ya. Bisa berbentuk anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh para malaikat mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan rahmatnya dalam bentuk anak-anak. Dalam bentuk anak, begitu ya. Setelah lahirnya Nabi Ismail, kemudian lahir Nabi Ishak. Nah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca di dalam rangkaian surat Hud mengisahkan itu. Di dalam surat Az-Zariyat ya, kalau tidak salah juga mengisahkan itu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salam qawmum munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah
qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Nah, membawa kabar gembira lahirnya seorang anak yang luar biasa. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Terutama akan lebih terasa, lebih besar lagi nikmatnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala saat pasangan suami istri itu sudah sekian lama menanti hadirnya buah hati, sampai merasa hampir putus asa di usia yang seperti ini. Apakah bisa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra? Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rahmat kepadanya dalam bentuk buah hati. Itu rahmat yang luar biasa di dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Rahmat itu juga bisa berbentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya bisa macam-macam dialami oleh para nabi, para rasul, para ulama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Disebut juga ini dengan istilah rahmat. Wa idza adzakana an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Kita bisa melihat awal-awal seakan-akan nggak mungkin Nabi Ibrahim itu bisa menang berjaya melawan Namrud dengan kekuasaannya yang luar biasa penuh dengan kezaliman. Tetapi yang penting Nabi Ibrahim istiqomah berjuang, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Namrud hanya dengan nyamuk. Binatang yang sangat kecil lagi hina ternyata bisa menumbangkan kezaliman Namrud. Kita mungkin juga tidak akan habis pikir bagaimana seorang Nabi Musa yang dikejar-kejar, bahkan hampir tidak ada peluang menang secara matematis karena di depan beliau ada Laut Merah, sementara di belakang beliau pasukan dalam jumlah besar dipimpin langsung oleh Fir'aun. Bagaimana akan bisa menang? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan pertolongan, memberikan rahmatnya. Ketika Allah memerintahkan memukulkan tongkat, dipukulkan tongkat itu lalu laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi laut. Fir'aun dan pengikutnya dan pasukannya ikut juga menyeberangi laut. Ketika Nabi Musa sudah berada di seberang, Allah memerintahkan kembali memukulkan tongkat dan laut itu kembali menyatu. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebuah kezaliman besar, sebuah tirani kediktatoran melawan sebuah kebenaran, pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmat diantaranya dalam bentuk pertolongan. Saat beliau sudah dikepung oleh belasan pemuda dari seluruh kabilah yang akan menghabisi nyawa beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka semua tertidur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dengan mudah keluar rumah untuk berangkat hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sembunyi di Gua Sur yang hampir saja kalau ketahuan itu langsung bisa ditangkap, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dalam bentuk pertolongan. Mereka tidak bisa menemukan Rasulullah karena sama sekali tidak curiga ketika melihat ada sarang laba-laba di depan pintu gua itu. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala juga kemudian turun dalam perang Badar dan demikian banyak perang-perang lain sampai dengan futuhnya Mekah dan seterusnya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pertolongan. Juga dalam bentuk perlindungan. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Kadang-kadang tidak dipertemukan antara kebenaran dengan
kebatilan itu langsung bertarung, berhadap-hadapan, konfrontasi. Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan, melindunginya dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui, sementara yang lain tidak pernah menyangka. Bagaimana para pemuda kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 309 tahun. Ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbentuk perlindungan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbentuk taufik. Ketika kita mendapatkan hidayah, ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapi kebenaran, untuk istiqomah di dalam keimanan, ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini di masa pandemi yang mungkin sebagian orang terguncang, sebagian orang depresi. Dalam berita juga tidak sedikit orang yang mengalami depresi, angka stres meningkat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menetapi iman, untuk senantiasa menguatkan kesabaran, ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kepada bentuk rezeki yang tadi disampaikan oleh Syekh As-Sa'rawi, yang paling tinggi justru adalah ketika kita istiqomah di dalam kebenaran. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menempuh jalan-jalan menuju ridhonya. Ridallahu Rabbul Alamin. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Huwa tamamur rizki, yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi kita semua. Bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin, bahkan non muslim pun mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Mereka tidak diazab sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Nuh ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ditimpakan azab. Tetapi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin Mekah yang bebalnya minta ampun, yang mereka luar biasa penentangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditangguhkan, tidak diazab, tidak diturunkan azab di dunia ini dalam bentuk skala makro seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaum Samud, seperti kaum Ad, tetapi mereka mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang beriman kepada beliau, tentu rahmat diutusnya beliau terasa sangat besar bagi kita. Karena dengan beliau itulah kita kemudian berharap nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semua manusia dalam kondisi kebingungan, semua manusia dalam kondisi sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri sampai tidak lagi memikirkan istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Semua orang sudah bingung dengan dirinya masing-masing, nasibnya bagaimana menghadapi ngeri dan dahsyatnya yaumul hisab nanti. Pada saat seperti itulah kemudian orang manusia berbondong-bondong mencari syafaat, dan yang didapatkan hanyalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah rahmatan lil alamin. Demikian pula dengan Al-Qur'an. Ini juga rahmat gitu ya.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Dan kamu tidak pernah berharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena satu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Al-Quran ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, sudah ada di depan kita, sudah ada bersama kita. Tinggal apakah kita mau mendekati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, atau kita malah enggan. Ini adalah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara sekian banyak nikmat, kalau disebutkan dalam surat Ar-Rahman, justru nikmat awal yang disebutkan adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang pertama adalah nikmat Al-Quran. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, memudahkan kita menghadiri majelis taklim seperti ini, menghadiri majelis ilmu seperti ini bagian dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Karena yang kita kaji adalah ayat-ayat Al-Quran, yang kita tadabburi adalah ayat-ayat Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan keberkahan rahmat dengan Al-Quran. Nah, puncaknya nanti rahmat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti adalah surga. Seseorang yang mendapatkan rahmat Allah, dia akan masuk surga. Sementara orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, na'udzubillah, dia akan masuk ke dalam neraka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Para ulama mufassir sepakat rahmat Allah di sini adalah jannah, surga, karena hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita rindukan, inilah yang kita cita-citakan, bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan seseorang itu masuk surga karena amalnya. Qalu, sebagian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau. Engkau juga tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Wala ana, dan tidak pula aku, illa ayat taghammadanillah bifadli wa rahmah, melainkan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surganya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita? Apa amal kita? Kalau kita kemudian mengandalkan, bahkan berbangga dengan amal kita, lalu menjamin masuk surga, tidak bisa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketawaduan beliau mengingatkan, illa ayataghammadanillah bifadli wa rahmah, melainkan karena rahmat Allah, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang dari kalangan umat terdahulu yang usianya panjang, ratusan tahun hidupnya, dan setiap hari digunakannya untuk puasa, malamnya digunakan untuk qiyamul lail. Nah, kelak kemudian di akhirat ketika ditimbang amalnya dengan amal baik dengan amal buruk, memang amal baiknya lebih banyak. Lalu dia akan dimasukkan ke dalam surga.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, udkhulu jannati birahmati, masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Apa jawaban dari orang itu? Dia merasa amalnya banyak, dia GR. Udkhulu jannati bi amali, ya Allah aku masuk surgamu karena amalku. Diulangi lagi oleh Allah, udkhulu jannati birahmati, masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Dia ngeyel lagi, adkhulu jannati bi amali, aku masuk surgamu karena amalku ya Allah. Sampai 3 kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menimbang antara seluruh amal baiknya dengan satu nikmat saja. Nikmat mata. Bukan dua-duanya, satu aja. Ditimbang antara nikmat mata, nikmat pandangan mata dengan seluruh amalnya. Ternyata nikmat pandangan mata itu lebih berat. Artinya apa? Seluruh amalnya selama ratusan tahun, yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, itu sebenarnya tidak cukup untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa mata. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Melihat itu, orang ini tersadar dan dia mengatakan, adkhulu jannatik birahmatik. Ya Allah, aku masuk surgamu karena rahmatmu. Maka bagaimana dengan kita yang umurnya tidak sampai ratusan tahun? Bagaimana dengan kita yang tidak banyak di antara kita yang puasa Daud, bahkan puasa Senin Kamis saja mungkin tidak semuanya. Bagaimana dengan kita yang malamnya tidak seluruhnya diisi dengan qiyamul lail, yang tidak setiap malam bisa sholat tahajud. Kita tidak bisa mengandalkan amal-amal kita, kita sangat tergantung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kemudian kita perlu untuk mengikhtiarkan bagaimana membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita, dan dengan turunnya rahmat Allah, dengan rahmatnya kita kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ini bagian intinya bagaimana membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca di dalam Al-Quran amalan-amalan yang kemudian mendatangkan rahmat Allah, demikian pula dalam hadis nanti kita akan menemukan sekian banyak amal yang mendatangkan rahmat Allah, yang membuka pintu rahmatnya. Yang pertama adalah iman, hijrah, dan jihad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, iman, hijrah, jihad. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa keraguan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Jangan ada keraguan. Apalagi di masa seperti saat ini yang mungkin wasawisus syaitan itu lebih besar. Engkau sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sholat, sudah puasa, sudah banyak berdoa. Kenapa di masa pandemi ini engkau kemudian kesulitan ekonomi? Nah, kadang-kadang wasawisus syaitan dalam bentuk seperti itu. Kenapa dalam kondisi seperti ini engkau justru yang terkena COVID misalnya, ada yang positif, kemudian wasawisus syaitan bisa masuk seperti itu. Nah, keimanan yang benar itu summa lam yartabu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin bahwa semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah tetapkan, takdir dari Allah adalah yang terbaik bagi kita. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah, dulu para sahabat hijrahnya itu yang awal itu adalah hijrah ke Habasyah, menyelamatkan agama. Karena saat di Mekah mereka mendapatkan tribulasi, mendapatkan penyiksaan, fitnah yang luar biasa. Mereka kemudian hijrah
ke Habasyah. Sampai ada 2 hijrah ke Habasyah. Tapi setelah itu hijrah yang diwajibkan untuk seluruh para sahabat adalah hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah makaniyah sekaligus hijrah maknawiyah. Sementara untuk saat ini negeri kita adalah negeri muslim, maka tidak ada kewajiban hijrah sebagaimana sabda Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban hijrah setelah futuhnya Mekah. Demikian pula negeri kita negeri Islami, negeri kaum muslimin, tidak ada kewajiban hijrah makaniyah. Tetapi hijrah maknawiyah tetap berlaku. Apa itu? Wal muhajirin man hajara manahallahu an. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari berzina, kita tinggalkan zina. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang berjudi, kita tinggalkan judi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang minuman keras, kita tinggalkan minuman keras. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang korupsi, kita tinggalkan, kita jauhi korupsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang menipu orang lain, kita tinggalkan, kita hindari menipu orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menzalimi orang lain, kita juga tidak menzalimi orang lain. Itu namanya hijrah. Nah, sementara jihad, kalau dulu ada perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya, di masa kemerdekaan kita juga ada hijrah melawan penjajah, jihad melawan penjajah, Belanda, Jepang, kemudian 10 November dulu ada melawan Inggris dengan betapa heroiknya pahlawan-pahlawan kita di Surabaya yang dipelopori Bung Tomo dan lain-lain dengan terbitnya resolusi jihad dan sebagainya. Nah, saat ini bentuk jihad kita bukan jihad dengan kital, tetapi jihad dalam bentuk yang lain. Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk bil lisan, dengan lisan kita. Bil qalam, dengan tulisan. Kemudian dengan pendidikan, bahkan dengan politik dan seterusnya. Ini insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini juga secara umum, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, semoga kamu diberikan rahmat. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membuka pintu rahmat. Sehingga ibadah kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita, amal-amal soleh kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang itu tidak cukup untuk membuat seorang hamba masuk surga, tapi dengan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ketaatan secara umum begitu ya. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berupaya untuk mentaatinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sabar, kita bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk benar-benar berikhtiar dalam menghadapi segala sesuatu, kita berikhtiar. Termasuk dalam masa pandemi COVID seperti ini. Ketika tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berikhtiar menjauhi wabah, kita pun melakukannya. Makanya kalau IKD sebelumnya dulu di awal pandemi selalu di Masjid Nurul Jannah setiap Ahad pagi, sekarang kemudian semuanya menjadi kajian virtual seperti saat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka ikhtiar mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Dan semoga itu kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga nanti mendatangkan rahmatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
hidup, mati, ibadah, pengorbanan kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendatangkan rahmatnya. Demikian pula dengan takwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Permasalahan bangsa Indonesia saat ini yang paling akut dan itu diakui secara statistik begitu adalah permasalahan korupsi. Sampai dalam hal yang mungkin kita tidak terpikir begitu ya. Bagaimana bantuan sosial pandemi corona yang seharusnya itu sampai kepada orang-orang yang sangat membutuhkan itu pun dipotong sebagai bentuk korupsi. Nah, kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seluruh rakyat Indonesia, kaum muslimin semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah permasalahan besar bangsa ini akan teratasi. Dan tentu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu nanti turunnya adalah berupa keberkahan. Nah, kemudian memperbanyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Mulai dari orang-orang yang kita cintai, yang terdekat dengan kita, istri dan anak-anak, keluarga, orang tua, sampai kemudian lebih melebar lagi ring kedua begitu ya, tetangga, teman-teman kita, rekan sejawat kita, kemudian lebih luas lagi. Setelah jaridil kurba, kemudian jaril junubi, tetangga yang jauh gitu, teman-teman yang lebih jauh lagi. Bahkan kepada non-muslim pun kita kemudian berbuat ihsan, berbuat baik, kita berupaya menjadi golongan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini begitu ya. Ketika bukan hanya masyarakat kita menghadapi pandemi tetapi juga menghadapi resesi. Nah, ketika ada yang kelebihan rezeki yang Allah berikan kemudahan di dalam kehidupannya, dia membantu orang lain, pahalanya lebih besar. Dan insya Allah ketika dia ikhlas, ketika kebaikannya hanya karena mengharapkan ridha Allah dan rahmatnya, rahmat itu akan turun bagi dirinya, bagi keluarganya, dan semoga juga bagi seluruh kaum muslimin, terutama yang ada di sekitarnya. Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu rahmat itu diantaranya juga dengan mengasihi sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu ahlal ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Kasihilah penduduk bumi, niscaya dia yang berada di langit akan mengasihimu. Karenanya kemudian kita galakkan begitu ya. Dan alhamdulillah saya lihat di medsos di Gresik ini banyak sekali program Jumat Berkah begitu ya. Sedekah di hari Jumat dan juga aktivitas-aktivitas yang lain ketika ada banjir kemudian bersegera untuk menolong saudara-saudaranya. Ini semoga tercatat sebagai bagian dari Ar-Rahimun dan kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga mendatangkan rahmat Allah, membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya mulai kendor begitu ya. Apalagi ketika melihat fenomena saat ini begitu ya. Ketika salah sedikit kemudian resikonya tinggi ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Sementara mereka yang melakukan kemungkaran seakan-akan kok aman-aman saja. Nah, ini
patut untuk kembali kita tetap meyakini bahwa saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya kita sedang membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah justru kemudian mendatangkan, memanggil azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 71, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Nah, siapa mereka? Orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karenanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya tugasnya laki-laki, tetapi juga tugasnya perempuan. Apalagi sebagai seorang ibu mendidik anak-anaknya, nah dakwah itu menjadi sangat urgen dalam kehidupan keluarga, terutama untuk anak-anak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ketika anak-anak kemudian belajarnya daring begitu ya, di rumah. Karena ada hasil studi yang menunjukkan saat daring seperti ini, anak-anak tidak bertemu langsung dengan gurunya, tidak bertemu langsung dengan ustadz dan ustazahnya, terjadi penurunan karakter dan akhlak. Nah, kenapa demikian? Karena peran di keluarga orang tua sebagai guru sejati itu belum tumbuh. Tapi ketika orang tua itu melakukan tarbiyah di rumah, mendakwai anak-anaknya, memberikan keteladanan, dekat dengan mereka, insya Allah permasalahan yang seperti itu akan teratasi. Nah, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus jalan apapun kondisinya. Ini saya nggak bisa kemana-mana karena pandemi, di rumah saja. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar bisa dengan jempol kita. Dan itulah senjata kita. Bagaimana kita menuliskan kebaikan, kita menuliskan kebenaran. Kalaupun nggak bisa nulis, ada begitu banyak konten yang bisa kita share. Itu menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga itu kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga sikap pertengahan, tidak boros dan tidak kikir. Ini juga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa seperti ini, masa pandemi, masa resesi, jangan sampai boros, mubazir gitu ya. Ikhwanus sayatin, termasuk golongannya teman-temannya setan begitu. Tetapi juga tidak sebaliknya, karena takut, padahal rezekinya sudah berlebih, takut ini nanti kalau jadi tambah miskin, resesinya lama begitu. Akhirnya menahan seluruh hartanya, dihimpun sendiri. Tidak mendatangkan rahmat Allah kalau kikir gitu. Sementara sedekah justru kemudian mana qasad sadaqatan min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bal yasdad, bahkan bertambah. Karenanya kemudian orang-orang yang bersedekah, dan kata para ulama, tidak ada yang mubadir dalam kebaikan. Ketika seseorang bersedekah, sebanyak apapun tidak bisa disebut mubadir. Tetapi kalau digunakan untuk hura-hura, digunakan untuk foya-foya, hedonisme, menuruti hawa nafsu, nah itulah mubadir sekecil apapun. Karenanya tidak boros, tidak kikir. Nah, sikap pertengahan itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat, zakat itu juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Nah, ini yang lebih spesifik begitu ya. Bagaimana cara membuka pintu rahmat, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang sudah berkeluarga? Nah, coba amalkan ini. Rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati seorang laki-laki. Qoma minal lail, yang dia bangun di malam hari. Fasalla, kemudian dia sholat. Wa aikadha mar'atuhu, lalu dia membangunkan istrinya. Jadi sunnahnya itu ketika seseorang bangun, dia sholat dulu.
minimal 2 rakaat gitu ya. Setelah sholat baru membangunkan pasangan hidupnya. Fasolat, maka istrinya juga ikut sholat. Fa'in abad, kalau istrinya itu nggak mau bangun, rasa fi wajhil ma, dia kemudian memercikkan air ke wajah istrinya itu. Nah, memercikkan dengan kasih sayang gitu ya, tidak kemudian disiram pakai ember. Redaksinya itu rasa fi wajhiha, memercikkan air, bukan menyiram gitu ya. Ini jangan salah tangkap gitu ya. Praktek langsung istrinya disiram, nah itu bisa geger gitu ya. Demikian pula sebaliknya, rahimallahu mar'atan. Allah merahmati seorang wanita, qaumat minal lail, yang bangun malam, fasolat, kemudian dia salat, wa iqadat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya, fasolla, maka suaminya itu juga kemudian salat. Fa in aba, kalau suaminya enggan, enggak bangun-bangun, rasad fi wajhil ma, kemudian dia percikkan air di wajah suaminya. Jadi romantis dalam Islam itu seperti ini, luar biasa. Bagaimana bukan hanya masalah kata-kata cinta, bukan hanya masalah me time berdua, tetapi justru bagaimana berdua membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari romantisme spiritual yang luar biasa, dan rahimallah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, pintu rahmat akan terbuka. Makanya kalau ada suami istri yang gegeran, berselisih begitu ya, terjadi cekcok begitu. Kalau mengamalkan ini, insya Allah dalam waktu singkat mereka berdua akan kembali harmonis. Kenapa? Karena rahimallah, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati. Bagaimana mungkin seorang suami dan seorang istri yang sama-sama bangun malam, sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sholat tahajud begitu ya, saling membangunkan, kemudian akan berselisih? Insya Allah tidak. Nah, ini resep yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang rumah tangganya bermasalah. Makanya patut dicoba bagi yang bermasalah. Yang tidak bermasalah ya harus tetap diteruskan, karena ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang paling besar adalah ketika hamba itu nanti dimasukkan ke dalam surga, dan kita pasti ingin suami istri sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saling mencintai di dunia, tetapi juga saling mencintai hingga abadi di surganya. Bukan hanya cinta sehidup semati, tetapi juga cinta sehidup sesurga. Nah, berikutnya memperbanyak istighfar. Kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemudian akan mendatangkan la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Berbanyak istighfar. Ini bisa dilakukan tanpa harus berwudu, tanpa harus suci dari hadas. Makanya ibu-ibu kalau dalam kondisi haid misalnya ya, dan merasa kondisi spiritualnya turun, berbanyak istighfar. Insya Allah itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Al-Quran, ini juga mendatangkan rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Makanya kalau ada misalnya kajian gitu ya, diawali dengan tilawah, nah dengarkan, simak, kita renungi, insya Allah akan turun rahmat kepada kita. Demikian pula kalau di rumah, jangan sampai kita nyetel murotal begitu ya, lalu kemudian kita sendiri asik beraktivitas yang lain tanpa mendengarkan. Nah, itu tidak sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 204. Tetapi ketika kita memperdengarkan murotal, kita kemudian menyimaknya, kita memperhatikannya, insya Allah ini mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga rajin ke masjid. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk masjid, berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu.
ini yang kadang-kadang ditinggalkan begitu ya. Termasuk juga di masa pandemi seperti ini, kalau awal-awal dulu memang para ulama sampai sebagian yang memfatwakan agar sholat di rumah, kayaknya sekarang semua mayoritas ulama sudah memperbolehkan sholat di masjid. Maka jangan dijadikan alasan lagi, saya sholat di rumah terus begitu. Dalam konteks dia menikmati begitu ya, menikmati enak, senang omahe, kadek nang masjid begitu. Kalau ternyata masjid-masjid kita buka begitu ya, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, kita upayakan untuk bisa ke masjid. Kecuali kalau masjidnya ditutup begitu, karena masjid di tempat saya pernah 2 kali ditutup. Awal dulu waktu corona, kemudian bulan Desember kemarin ketika angka positif banyak ya tetangga, akhirnya kemudian ditutup lagi begitu. Tapi nggak sampai 14 hari, alhamdulillah sudah dibuka begitu. Nah, kita upayakan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan saat ini, kita upayakan untuk sholat di masjid. Kecuali kalau memang tidak yakin ya bahwa masjidnya ini kayaknya banyak orang yang positif tapi nggak pakai masker ke masjid, nah itu mungkin akan beda lagi. Tak mayaribuk ila malayaribuk gitu. Nah, kemudian memperbanyak doa. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan pernah diamalkan oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Itu yang dilantunkan oleh Ashabul Kahfi, dan kemudian Allah memberikan rahmat dalam bentuk pertolongan. Istiqomah juga di atas agamanya. Dan yang terakhir, jangan putus asa, senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu saya kembalikan kepada Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.